Saya lumayan jago pijat pundak loh, Pak. Teman-teman di kantor sering minta pijit semua sama saya. Bapak mau coba nggak pijitan saya? Wah, tawaran menggiurkan nih. Tapi nanti kalau ketagihan gimana? Ya bagus dong kalau ketagihan. Hari ini harus kelihatan perfect banget. Han, ini jam kerja loh. Masih pagi udah dandan kayak mau kondangan aja. Nanti ketahuan Pagio gimana? Santai aja dong, Lia. Belum ada orang kok. Lagian sekretaris harus selalu rapi dan cantik biar bos seneng liatnya. Lu naksir ya sama Pagio? Ingat Hana, dia udah punya istri loh. Bu Raisa itu orangnya cantik banget. Jadi jangan ngarep deh. Ih, diem deh. Gue cuma mau kelihatan profesional aja kok. Sekretaris yang baik harus bikin bosnya betah di kantor. Tiap dandan kamu berlebihan kayak mau ketemu gebetan. Kemarin lo sengaja bikin kopi spesial buat Pagio. Padahal biasanya OB yang bikinin. Ya itu kan emang seharusnya jadi tugas gue. Lagian Pak Gio itu suka kopi hitam tanpa gula. Jadi aku bikinin aja deh. Hati-hati nanti Bu Raisa datang ke kantor. Tamat riwayat lo. Bu Raisa mah baik kok. Gue pernah ketemu pas acara perusahaan. Dia itu orangnya ramah banget. Gue nggak macem-macem lah. Cuma menjalankan tugas aja sebagai sekretaris. Pagi semua. Wah, pagi ini ruangan wangi banget ya. Pagi juga, Pak. Oh iya, ini kopinya. Kopi hitam tanpa gula. Seperti biasa. Masih panas loh, Pak. Nanti pelan-pelan ya diminumnya. Makasih Hana, kamu emang tahu selera saya. Iya dong, Pak. Kan tugas sekretaris hafal kebiasaan bos. Biar Pak Gio bisa kerja dengan nyaman. Hari ini meeting jam 10 ya Hana. Tolong siapin materinya. Siap, Pak. Saya udah siapin kok dari semalam. Mau saya bawain ke ruangan sekarang nggak? Boleh deh. Nanti kamu ke ruangan saya ya. Lu tadi capernya level dewahan. Pagi bilang udah disiapin dari semalam segala. Padahal kan cuma tinggal ngeprint doang. Ih, sirik aja sih. Udah lawas, gue mau ke ruangan Pagio dulu. Bye. Pak, materi meetingnya jam 10 sudah saya bawa. Saya jelasin sebentar ya, biar Bapak lebih paham. Iya, silahkan. Jadi, ini data penjualan terakhir, naik 12% dibanding tahun lalu. Yang paling tinggi dari divisi baru, Pak. Ini grafiknya. Terus, kompetitor kita lagi agresif diskon. Tapi kita masih unggul di kualitas, Pak. Saya sarankan bisa push loyalty program bulan ini. Bagus sekali analisisnya. Kamu selalu detail ya. Kamu memang terbaik ya Hana. Kan biar Bapak nggak repot baca semuanya sendiri. Kalau ada yang kurang jelas, saya ulangin lagi ya, Pak. Udah jelas kok. Makasih banyak. Nanti di meeting saya pakai ini semua. Pak Gio kelihatan capek banget pagi ini. Matanya agak merah juga. Kurang tidur ya, Pak? Iya nih. Semalam susah tidur. Ih, kasihan banget. Padahal Bapak harus meeting seharian. Pundaknya pasti tegang semua. Biasalah. Namanya juga kerja. Saya lumayan jago pijat pundak loh, Pak. Teman-teman di kantor sering minta pijit semua sama saya. Bapak mau coba nggak pijitan saya? Wah, tawaran menggiurkan nih. Tapi nanti kalau ketagihan gimana? Ya bagus dong kalau ketagihan. Maksud saya kalau Bapak ketagihan, saya akan selalu ada kok buat Bapak.
Kan tiap hari kita ketemu. Lagian saya cuma mau bantu Bapak biar lebih rileks, biar fokus kerja. Pak Gio, selamat ya Pak. Presentasi tadi luar biasa banget. Klien langsung setuju semua. Proyek ini pasti sukses besar. Makasih ya Hana. Ini semua berkat materi yang kamu siapkan. Itu kan emang tugas saya, Pak. Oh iya, Pak. Karena proyek kita berhasil, boleh dong traktir saya makan siang hari ini. Saya ada rekomendasi restoran, katanya sih enak banget. Aduh, maaf banget ya Hana. Hari ini saya udah janji makan siang sama istri saya. Oh, gitu ya, Pak. Nggak apa-apa deh. Lain kali aja kalau gitu. Iya, lain kali pasti saya traktir kamu dan tim yang lain. Sebagai ucapan terima kasih saya untuk keberhasilan proyek ini. Kok sendirian? Katanya mau makan siang sama Pak Gio. Pak Gio mau makan siang sama istrinya. Ih, sebel deh. Ya wajar dong, dia kan emang udah punya istri. Tapi kan gue yang udah bantuin bikin materi sampai malam. Gue yang udah analisis data, gue yang udah ngeprint, gue yang udah presentasi bareng tadi. Ujung-ujungnya dia makan enak sama istrinya. Gue ditinggal gitu aja, gak dihargai banget deh rasanya. Gue nyesel banget kalau tahu kayak gini. Ngapain gue capek-capek bantuin sampai begadang kalau akhirnya dicuekin kayak begini. Lu ini lucu deh, naksir kok sampai lupa kalau dia itu udah beristri. Mending makan bareng gue aja yuk. Gue bawa bekal mie goreng pakai telur. Ih, sorry, gak level makanan gue, minimal pizza dong. Pizza apaan? Pizza goreng. Baju ini cocok buat aku pakai besok. Pasti Pak Gio langsung notice aku. Masa iya sih Pak Gio gak suka sama aku? Secara aku ini kan gak kalah cantik sama Bu Raisa. Pokoknya aku harus bisa dapetin hati Pak Gio. Walaupun aku tahu dia udah punya istri. Jadi simpanannya juga gak masalah. Karena kan Pak Gio itu orang kaya. Kalau aku berhasil dapetin Pak Gio dan bikin dia jatuh cinta sama aku, pasti Pak Gio jadi royal dan aku bisa naik jabatan deh. Hari ini aku udah cantik dan aku juga udah siapin bekal buat makan siang Pak Gio. Pasti dia bakal suka sama masakan aku. Ya ampun Hana, lu mau ke kantor apa mau clubbing? Kok bajunya ketat banget. Tapi cantik kan? Kamu nekat banget sih mau godain Pak Gio. Nanti kalau Bu Raisa datang tiba-tiba gimana? Tenang aja, gue udah cek jadwal Pak Gio. Hari ini full meeting internal dan aku juga udah bikinin bekal spesial buat Pak Gio. Ya ampun, gue cuma mau ngingetin, hati-hati loh, berani main api, berarti harus siap-siap terbakar. Hah? Terbakar? Lu kali yang terbakar api cemburu, karena Pak Gio lebih deket sama gue daripada sama lo, iya kan? Ini, ngapain cemburu sama lo? Orang Pak Gio juga udah punya istri, gue aduin Bu Raisa, mampus lu. Jangan dong, kita kan temen. Nanti kalau aku udah berhasil memikat hati Pak Gio, otomatis Pak Gio bakal royal sama aku. Kasih aku banyak hadiah yang mahal-mahal, ajak liburan ke luar negeri. Lah, terus apa hubungannya sama gue? Nanti lu juga gue biayain liburan, tenang aja. Tapi keragunan aja ya. Sialan lu. Kan biar sekalian silaturahmi sama saudara-saudara lo. Kampret lu. Pak, boleh masuk nggak? Masuk aja. Pak, hari ini saya bawa bekalin spesial buat Bapak. Nasi goreng seafood, telur dadar isi keju. Saya sengaja bikinin buat Bapak loh. Loh, kok tiba-tiba bawa bekal segala? Emangnya mau makan siang di kantor?
Iya dong, Pak. Jadwal hari ini kan padat banget. Meeting internal terus. Daripada Bapak keluar makan siang, capek bolak-balik, mending makan di ruangan aja. Lebih hemat waktu. Saya temenin deh, biar Bapak nggak makan sendirian. Wah, baunya enak banget. Ini kamu yang masak? Iya dong, Pak. Khusus buat Bapak. Saya inget kalau Bapak suka seafood, makanya aku bikinin. Makasih ya, Hana. Tapi lain kali kamu bilang dulu ya, biar saya juga bawa sesuatu buat kamu. Nggak perlu kok, Pak. Saya seneng banget malah bisa masakin Bapak. Lagian makan berdua di ruangan gini lebih santai kan? Coba dulu, Pak. Enak nggak? Enak banget. Kamu jago masak ya? Hehehe, kalau Bapak suka, besok saya bawain lagi ya. Saya baru tahu kalau kamu jago masak. Udah gitu masakannya enak lagi. Ada yang lebih enak lagi selain masakan saya. Bapak mau coba nggak? Apaan tuh? Sayang, kamu kesini kok nggak bilang-bilang aku dulu? Kebetulan aku lewat sini, mau mampir dulu sebentar. Emang kenapa? Nggak boleh emangnya aku kesini? Boleh dong sayang. Aku cuma kaget aja. Tiba-tiba kamu datang. Oh iya, ini sekretaris baru kamu itu ya? Iya Bu, nama saya Hana. Sekretaris kok pakai bajunya kayak baju Elsie. Besok-besok pakai baju yang sopan ya. Tugas sekretaris kan ngatur jadwal, bukan menggatal. Iya Bu, kalau gitu saya permisi dulu. Oh, ternyata lagi makan bareng ya? Romantis banget, bos sama sekretaris makan bareng di kantor. Tadi Hana bawa bekal. Katanya biar aku nggak keluar kantor karena meeting lagi padat. Baru kali ini loh dia bawain bekal aku. Yakin baru kali ini? Tapi kok kelihatannya udah biasa banget. Duduknya juga deket-deketan, makan berdua di ruangan tertutup lagi. Sayang, kamu jangan berlebihan. Hana cuma sekretaris biasa. Dia emang perhatian sama pekerjaan, termasuk sama aku sebagai bos. Nggak ada apa-apa kok. Perhatian? Ini udah lebih dari perhatian, Mas. Pantesan, setiap kali aku nanya soal pekerjaan, kamu selalu bilang, Hana yang bantu ini, Hana yang siapin itu. Sekarang malah makan masakan dari dia. Kalau cuma sekretaris biasa, mana ada yang sampai masak-masak khusus buat bosnya? Ini beneran, baru pertama kali dia masakin buat aku. Tiba-tiba dia bawain. Aku juga kaget. Kaget? Kaget tapi dimakan juga. Aku kesini niatnya mau kasih kamu kejutan. Malah aku yang terkejut. Ya udah kalau gitu, mendingan aku pulang aja. Sayang, tunggu dong. Aku bisa jelasin ini semua. Ih, sebel deh. Gue udah susah-susah masak pagi-pagi, pakai baju bagus dan seksi. Bu Raisa malah dateng. Mana timingnya pas banget lagi. Jadinya kan gagal rencanaku. Pokoknya gue gak boleh menyerah. Gue harus deketin Pagio. Pagio harus jadi milikku. Dan akan kubuat Pagio menceraikan istrinya. Hahaha. Pak, maaf ya soal tadi. Gara-gara saya, Pagio sama Bu Raisa jadi bertengkar. Aku jadi gak enak deh. Nggak apa-apa Hana. Ini bukan salah kamu kok. Mungkin Raisa aja yang salah paham. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya Pak. Tapi dituduh-tuduh kayak gitu. Rasanya sakit banget. Daripada cuma dituduh-tuduh doang, mendingan kita lakuin beneran aja ya Pak. Maksud kamu apa? Tadi kan Bu Raisa bilang katanya kita ada hubungan spesial. Gimana kalau kita jadiin itu beneran? Daripada cuma dituduh doang, mendingan kita lakuin aja. Halo sayang. Ada apa? Mas, kamu lagi sama dia kan sekarang? Jangan pikir aku nggak tahu ya. Aku punya mata-mata di kantor. Sayang, tunggu dulu.
Kamu salah paham. Salah paham apa lagi? Tadi makan bakal berdua, dan sekarang berduaan lagi. Aku udah muak, Mas. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Pulang sekarang juga. Ambil sama baju-baju kamu. Aku mau pisah. Raisa, denger dulu. Ini nggak kayak yang kamu pikir. Pulang sekarang juga kalau masih mau jelasin. Aku harus pulang sekarang. Jangan buru-buru dong, Pak. Sini, saya pijitin dulu biar rileks. Pasti Bapak capek kan punya istri kayak Bu Raisa yang suka curigaan. Maaf Hana, saya harus pulang sekarang. Yes, akhirnya perang sudah dimulai. Pak Gio sama Bu Raisa pasti bertengkar hebat. Dan aku harus selalu memihak Pak Gio. Aku harus cari titik lemahnya. Aku chat aja biar nanti dia lihat. Biar dia ngerasa kalau aku ini peduli banget sama dia. Pak, kalau Bu Raisa minta cerai, aku selalu ada buat Bapak dan bikin Bapak nyaman. Kalau Pak Gio butuh saya, pintu rumahku selalu terbuka buat Bapak. Aku Sherlock ya apartemenku. Pap dulu biar Pak Gio sadar betapa cantiknya aku. Sayang, aku bisa jelasin. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Hana. Dia cuma sekretaris doang. Apa buktinya kalau kamu sama dia gak ada hubungan apa-apa, Mas? Aku akan pecat dia, biar kamu nggak curiga lagi. Bener, Mas, kamu mau pecat dia demi aku? Iya sayang, aku sayang banget sama kamu. Dan aku sama dia nggak ada hubungan apa-apa. Kalau gitu, mana HP kamu? Aku mau lihat semuanya. Kurang ajar, jadi selama ini dia yang udah godain kamu. Pasti itu Pak Gio. Dia kesini karena istrinya minta cerai. Akhirnya aku bisa dapetin dia sepenuhnya. Untung aku udah siap-siap pakai baju seksi. Jadi nanti tinggal gas aja deh. Kurang ajar, ternyata selama ini kamu yang udah godain suami saya. Ngasih makanan, serok tempat tinggal, sampai pap ke suami saya. Dasar kurang ajar, rasakan ini. Sakit, sakit, ampun Bu, ampun lepasin Bu, sakit. Enak aja, aku gak mau lepasin. Aku akan jambak kamu sampai botak. Ampun Bu, saya minta maaf, saya ngaku salah, saya hilaf, tolong maafin saya. Sekarang juga kamu dipecat. Dan akan kupastikan tidak akan ada perusahaan yang menerima kamu kerja lagi. Karena aku akan viralin kamu. Biar kamu di blacklist dari semua perusahaan manapun. Biar kamu tahu rasa. Aduh ampun Bu, jangan Bu, ampun. Dari kejadian itu, sekarang Hana menjadi pengangguran. Karena tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya kerja. Karena Hana dicap sebagai sekretaris penggoda. Udah 6 bulan aku jadi pengangguran. Gak ada satu perusahaan pun yang mau menerimaku kerja karena mukaku udah diviralin sama istrinya Pak Gio. Belum lagi rambutku rontok gara-gara dijambaknya. Aku menyesal udah jadi penggoda bos. Boro-boro jadi simpanan. Malah aku kehilangan pekerjaan.